Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusiono selaku Direktur Pembelajaran Universitas Alma-Ata dan yang terhormat Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Alma-Ata. Workshop hari ini yaitu topiknya tentang membuat infografis sebagai media pembelajaran. Mungkin sedikit kita review apa sih sebenarnya infografis itu sendiri. Nah, bagi kita semua di kalangan dosen ataupun kalangan mahasiswa, pasti istilah dari infografis itu sudah tidak awam ya Bapak Ibu. Karena juga infografis itu sebenarnya asal katanya atau gabungan dari informasi dan grafis, yang artinya bagaimana cara kita itu menerjemahkan, mentranslate atau memvisualisasikan informasi yang dipunya, data yang dipunya, gagasan atau pengetahuan yang kita punya, yang kita miliki, ke dalam bentuk bagan, grafis, atau tabel, atau ilustrasi, ikon, vektor, dan yang lain-lain. Nah, itu mengenai infografis. Nah, kemudian infografis itu sendiri menurut Kominfo di tahun 2018 ada 2 jenis, Bapak Ibu. Yang pertama ada jenisnya statis dan yang juga jenisnya dinamis. Nah, kalau jenisnya yang statis, itu gimana cara kita mengubah bahan materi kita untuk pembelajaran, untuk mata kuliah, ke dalam bentuk suatu gambar atau alur cerita, ilustrasi, atau narasi. Dengan beberapa elemen yang dimiliki. Apakah itu dari segi warna, gradasi, dan lain-lainnya, font tulisan, kemudian bentuk dari layout atau tampilan dari infografis yang kita tampilkan. Nah, itu untuk yang statis. Nah, untuk yang dinamis, nah ini sedikit agak sedikit kompleks membuatnya, butuh waktu yang lama juga, karena di sini sifatnya atau output yang dihasilkan nanti bersifat audiovisual. Nah, di dalam infografis itu kita memvisualisasikan informasi atau bahan materi yang kita punya ke dalam bentuk video dengan berbagai macam ilustrasi, background, sound effect, kemudian alur ceritanya juga. Nah, nanti bisa disertakan dengan storytelling atau voice cover dari suara kita sendiri, seperti itu. Nah, kemudian selain jenis-jenis tadi, bukan zaman sekarang ya, beberapa waktu belakangan ini sudah muncul juga satu jenis baru dari infografis ini. Namanya infografis interaktif. Nah, ini juga membutuhkan kolaborasi dengan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, karena ini kaitannya dengan membuat website juga. Tapi karena saat ini membuat website sudah praktis ya Bapak Ibu, bisa pakai site-nya Google punya, atau pakai WordPress punya, nah itu bisa digunakan atau kita belajar otodidak sendiri untuk membuat infografis yang interaktif itu. Nah, itu yang jenis-jenisnya. Kemudian tujuan dari atau apa sih kegunaan infografis itu? Nah, yang pertama membantu kita sih sebenarnya untuk memudahkan dalam menyampaikan pesan yang kompleks. Nah, kaitannya dengan pembelajaran atau perkuliahan yang biasanya kita satu pertemuan punya satu materi PPT itu bisa 20 sampai 50 slide. Nah, itu mungkin bisa dikompres atau diringkas menjadi lebih sederhana menggunakan infografis. Nah, yang kedua, manfaat atau tujuannya dengan infografis ini kita
bisa mempresentasikan informasi lebih singkat dan mudah dipahami. Kemudian bisa menjelaskan data atau informasi atau materi ajar yang kita punya lebih mudah. Nah, kemudian juga bisa membantu kita apa namanya mengevaluasi kembali atau memonitor secara berkala bagaimana sih kiranya kalau menggunakan infografis yang statis ini perubahan yang dirasa ketika pembelajaran itu seperti apa, feedback yang dirasakan dari mahasiswa ke kita seperti apa. Nah, itu bisa menjadi tolak ukur, salah satu menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi kegiatan perkuliahan kita. Nah, itu tujuan atau manfaat yang dirasakan menggunakan infografis. Kemudian, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat infografis itu yang pertama, karena ini kaitannya dengan media pembelajaran, maka Bapak Ibu harus sudah punya atau mempersiapkan materi ajarnya. Nah, file PPT-nya kah, atau buku yang menjadi referensi, atau e-book-nya, dan yang lain-lain. Kemudian selain itu, kita juga harus menyiapkan beberapa ikon, vektor, gambar, ilustrasi atau narasi. Nah, itu harus disiapkan. Karena kalau itu tidak disiapkan, kita juga susah untuk mengkonversi atau merangkum satu bab buku atau satu PPT-nya. Jadi harus memang mempersiapkan poin-poin penting yang akan diubah atau yang akan divisualisasikan ke infografisnya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu juga harus menentukan tool apa yang akan digunakan. Ya, bebas, apakah mau mendesain secara nol dari awal atau menggunakan template yang sudah ada secara free, itu kan banyak di internet. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga harus bisa menentukan sekiranya layout yang akan ditampilkan nanti ke mahasiswa seperti apa. Karena kebanyakan untuk infografis itu sendiri itu tampilannya untuk yang statis hanya satu kolom gitu ya, satu kolom dan beberapa row ke bawah jajaran. Ini ada PowerPoint-nya nggak ya, Bu Afrilia? Bu Ada Pak, Afrilia. ada. Nggak kelihatan soalnya. Oh iya. Iya, nggak kelihatan. Mending present now-nya itu entire screen aja mungkin, Bu. Oh iya, sebentar. Dari tadi makanya bingung nggak ada gambarnya ini. Oke, sebentar. Oh, waduh, loadingnya lama sekali. Ayo gas. Sebentar Pak Ruri. Ini belum beli kuota ini jangan-jangan ini. Oh, pakai wifi-nya Alma Ata yo. Oh, berarti wifi-nya Almata. Sebentar. Ini wifi-nya di atas saya ini. Oh, Pak Ruri nih. Pak Ruri online gimana, Pak Ruri? Saya di Almata, Pak Haji. Saya dari rumah. Oh, alah, pantesan lancar. Halo Pak Sem. Mana ya? Oh, ini. Jangan lupa bahagia Pak Sem. Oh iya jelas dong. Kok nggak bisa ini ya?
Mana nih? Sudah muncul Bapak Ibu share screen-nya? Belum. Belum ya? Belum. 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 Sudah muncul belum? Belum. Sudah presentasi tapi materinya belum. Wah, bentar. Pak Tri, dibantu Pak Tri. Saya WFH ya Pak. Wah, Mesti gitu Lang. Pak Tri itu. Tahu saya tuh Pak Tri. selalu Pak Tri. Nggak pernah berubah. Oke, sebentar Bapak Ibu, mohon ditunggu. Ayo, presentasi Prodi SI. Baru nggak bisa dibuka filenya. Ayo udah dikasih aja ke semua dosen. Ya udah nanti di-share. Nah, mungkin Mbak, dikasih Ya. ke Pak Tri aja biar dibantu di-share-kan atau kasih ke saya. nah ini Coba, muncul nggak? Oh, sekarang muncul. Nah, ya udah ini aja ya. File yang tadi nggak muncul. Mungkin bisa diperbesar, Bu. Nggak Oh kelihatan. iya. Oh, mungkin bisa lihat yang ini. Nah, tadi sudah sedikit disampaikan mengenai jenis-jenis infografisnya. Nah, ini yang sudah saya desain. Bisa terlihat Bapak Ibu? Nah, ini salah satu jenis infografis statis. Nah, karena sekarang materinya mengenai bagaimana cara membuat infografis sebagai media pembelajaran, jadi materi itu yang saya ubah ke dalam bentuk infografis. Nah, ini langkah-langkah tadi yang saya sampaikan. Mungkin sedikit saya ulang lagi. Yang harus dipersiapkan itu bisa data atau informasi, karena kaitannya dengan pembelajaran atau perkuliahan, maka Bapak Ibu harus sudah menyiapkan bahan materinya. Kemudian, selain itu juga harus menyiapkan gambar, vektor, ikon, atau animasi dan ilustrasi yang sesuai dengan materi ajarnya. Nah, setelah itu baru ditentukan Bapak Ibu mau menggunakan aplikasi atau tool apa. Mungkin Nah, kalau misalnya Mafli untuk apa? Opsi-opsi gimana kita dapat gambar vektor yang nanti free banget. nanti dijelaskan ya Bapak ya. Oh iya. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih aplikasi atau tool yang akan digunakan. Apakah menggunakan template yang sudah siap digunakan atau ready to use. Nah, atau mendesain nol dari awal. Nah, kemudian yang selanjutnya sudah mulai memvisualisasikan informasinya, bahan materi ajarnya, poin-poin tadi yang saya sampaikan. Merangkum slide PPT yang 20 atau sampai 50 di satu pertemuan itu. Nah, kemudian baru mulai membuat infografisnya. Dari merancang layout, menambah style, perpaduan warna, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung ke ini aja ya, praktikum atau mendemokan cara membuatnya, termasuk tadi yang ditanyakan oleh Pak Aji,
menentukan memilih gambar dan yang lain-lainnya. Iya Bu, oke. Kalau yang saya tampilkan ya tadi itu dibuat menggunakan PowerPoint. Nah ini dibuat dari nol menggunakan PowerPoint. Mungkin kita bisa dari ini dulu buatnya, atau ini. Nah, ketika Bapak Ibu mengakses PowerPoint, itu kan muncul kertasnya seperti ini ya, landscape biasanya. Nah, untuk besaran atau size dari kanvasnya ini tergantung Bapak Ibu bebas mau menggunakan landscape seperti ini atau mau potret seperti yang saya contohkan tadi. Nah, kalau misalnya mau diubah ke potret, Bapak Ibu bisa ambil desain, kemudian slide size. Nah, pilih custom slide, potret. Nah, ini bebas mau dipilih ukurannya A4, A3, letter juga ada. Kemudian oke, maximize. Nah, munculnya seperti ini. Cukup dihapus aja ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan ketika ingin membuat infografis, apakah itu statis maupun dinamis, kita juga harus prepare atau menyiapkan elemen-elemen yang akan kita buat untuk mendeskripsikan mata kuliah atau materi ajar kita pada pertemuan itu. Nah, contohnya misalnya nih, saya sudah punya bahannya, bahan atau materinya, ini cuma nggak bisa dibuka ya Bapak Ibu. Kemudian ini, icon vektornya juga sudah ada, atau gambar-gambar terbarunya. Oh. Kenapa nggak bisa dibuka itu? Nggak tahu filenya. Disabotase sama Pak Sam. Pak Sam jahat. Pak Ruri jahat. Nanti saya bagikan ya Bapak Ibu vektor-vektor atau yang sifatnya berhubungan kaitannya dengan gambar ini ketika Bapak Ibu ingin membuat infografis. Nanti saya share di link itunya, e-learningnya sama materi hari ini. Nah, langsung aja. Nah, tadi kan desainnya seperti ini ya. Kita bisa mulai dari warna latarnya atau background-nya. Sebenarnya kalau di PowerPoint itu kita cukup memainkan shape yang ada atau yang disediakan oleh PPT itu sendiri. Nah, contohnya saya menggunakan ini. Kemudian Bapak Ibu bisa diputar ya. Diputar yang lurus. Kemudian kita tarik ke bawah. Ini kuningnya ditarik. Nah, jadinya seperti ini. Jangan lupa warna garisnya kita hilangkan supaya kesannya itu lebih desain layoutnya ini lebih nyatu dengan kanvas dasarnya yang warna putih tadi. Nah, untuk warnanya oke, seperti ini. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita tambahkan? Oh, ternyata di sini ada logo Alma Ata. Ada logo Alma Ata. Nah, ini juga Bapak Ibu harus mempersiapkannya ya. Ya, tergantung sih sebenarnya Bapak Ibu mau menyertakan logo Alma Ata atau tidak. Nah, karena di sini ada, berarti ya otomatis harus mempersiapkan logo itu sendiri. Oke,
Kita pastikan, nah ini posisinya di atas. Kemudian yang harus diperhatikan juga ketika Bapak Ibu mau mendesain ini, ada salah satu tool yang sangat membantu ya ketika Bapak Ibu mau menghilangkan background-nya, background suatu gambar. Nah, Bapak Ibu bisa pakai ini aja, cari di Google aja remove BG. Nah, di sini di-upload. Nah, kadang-kala kalau kita cari gambar yang kita butuhkan di internet, itu kan ada background putih atau warna-warna lain yang dirasa itu mengganggu ketika ingin kita gunakan gambarnya. Nah, itu background-nya bisa kita hilangkan dengan ini. Contohnya untuk yang logo Alma Ata dan logo akreditasi ini kan ketika saya ambil di internet juga ada background ininya, ada background putihnya. Jadi saya hilangkan. Nah, kemudian mungkin kita langsung ke judul ya. Bapak Ibu bisa ngambil text box yang ada di sini, di drawing kotak kecil di atas text box. Oke, jangan lupa ini gambar dasarnya diubah ke belakang dulu. Dua. Membuat infografis sebagai media pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan word art seperti itu. Ini boleh. Atau dengan fontnya disesuaikan saja. 28. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Kemudian boleh disertakan sumber materinya dapat dari mana, seperti itu ya. Karena saya dapat dari Kominfo, maka saya buat sumbernya dari Kominfo. Nah, itu. Oke.
Kemudian, oh ada garis-garis ininya. Cukup dibuat seperti ini aja Bapak Ibu. Seperti ini. Oke, dikasih bold biar sedikit terlihat. Sesuaikan aja nanti desainnya mau seperti apa. Oke, oh ternyata ada yang seperti ini. Apa namanya? Action-action atau style seperti ini. Gimana cara buatnya? Gampang. Kembali lagi, permainan shape di sini. Oke, kita taruh di sini. Ukurannya bebas, mau lebih segede ini juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena nanti ketika diubah ke PNG atau ke gambar JPEG yang akan terconvert, itu tetap hanya sebatas kanvasnya saja yang ada di dalam kanvas ini. Seperti itu. Nah, warnanya jangan lupa kita ganti. Untuk shape outline-nya, no outline. Kemudian warnanya, I drop, pilih warna yang gampang. Jadi seperti ini. Seperti ini. Ya. Kemudian, nih ternyata di bawah juga ada action seperti itu. Kita copy paste aja shape-nya. Kita taruh di bawah. Maaf nih Bapak Ibu. Oke, kita ulangi. Tuh. Ini yang digunakan tadi, kemudian logo apa? Nah, kemudian tadi, ini saya copy paste ya Bapak Ibu yang sudah tadi sempat dikerjakan, yang nggak memakan waktu terlalu lama. Jelas tadi sudah ditunjukkan caranya seperti apa. Nah. Kemudian yang gambar tadi ya. Ini. Kemudian muncul gambar ini juga di sini. Nah, kemudian ada semacam saya desain seperti ini di bawah, ada footernya. Mungkin kita bisa menyelesaikan itu dulu. Memakai ini, caranya pas-pas aja.
nggak usah terlalu besar. Oke, kemudian kita ganti warnanya. Untuk outline-nya, no outline. Nah, seperti ini. Di sini bisa kita tambahkan dengan, misalnya tadi, created by Hilaya. Kemudian ini disesuaikan saja ukuran tulisannya. Oke, kemudian saya ada menyertakan email Bapak Ibu. Itu juga bisa dimasukkan ke sini. Kemudian ternyata ada ini semacam gambar orang, kemudian ada ikon email juga. Nah, ini bebas, Bapak Ibu bisa cari di internet, banyak logo-logo atau vektor dari gambar orang, akun apa, atau email, IG, atau Facebook. Nah, itu bisa searching di Google, ada. Kalaupun misalnya nanti gambarnya punya apa namanya, punya background di belakang, apakah itu warna putih atau warna lain, tadi saya sarankan menggunakan remove BG untuk menghilangkan background itu. Kita kembali lagi ke sini. Ini saya copy, karena file induknya nggak bisa dibuka di Bapak Ibu, nanti saya perbaiki filenya, kan saya share ke Pak Tri untuk bisa diupload di e-learning. Bapak Ibu bisa mendownload beberapa jenis icon dan vektor yang ada di file itu. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat infografis statis maupun dinamis yang Bapak Ibu buat untuk kepentingan kuliahannya. Ini kita tekan saja, atau mau sampai sini juga boleh. Nah, itu. Kemudian, nah, kita mulai masuk ke kontennya. Kontennya tadi sudah saya sampaikan secara ini mengenai apa sih infografis, kemudian apa terdiri dari informasi dan grafis, artinya juga apa. Nah, itu bisa kita kan di sini. Gimana cara buat ininya? Itu kita juga pakai shape. Bapak Ibu. Nih, shape yang digunakan yang ini. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini. Nah, untuk judulnya itu infografis. Jangan lupa outline-nya dihilangkan. Jadi terkesan kalau warnanya terlalu gelap, Bapak Ibu bisa menggantinya ke arah yang terang atau senada atau agak lebih terang dari background-nya, warna background-nya. Nah, kemudian ternyata ada ini, saya ngasih gambar seperti ini atau vektor seperti ini atau icon seperti ini. Ini
Ini saya ungroup dulu ya. Oke. Saya ubah ke sini. Ini disesuaikan saja Bapak Ibu. Terlalu besar, bisa kita kecilkan. Nah, jangan lupa setiap Bapak Ibu melakukan atau menggabungkan beberapa shape atau beberapa gambar atau beberapa vektor icon. Nah, ini tuh kita grupkan. Klik kanan, grup. Jadi ketika ingin menggeser mereka atau memindahkan sedikit, kita nggak perlu yang satu ketinggalan atau bagaimana. Jadi ketika ingin menggesernya gampang. Mereka udah kayak semacam satu kesatuan jadinya seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, kemudian jadi ada, pengertian informasi dan grafis. Nah, ini saya scroll ke bawah aja. Ini saya pindahkan, taruh di sini. Kemudian ini menambahkan vektornya yang ini sama deskripsinya. Seperti itu. Oke, ini sedikit ke tengah. Oke. Jadi setengah, jadi sedikit. Nah, ternyata kita lanjut, ada garis seperti ini lagi. Nah, cukup menggunakan text box tadi. Nah, yang di sini ya Bapak Ibu, cukup menggunakan, sama halnya membuat garis yang di atas tadi. Kita copy paste aja. Kita copy paste. Kita panjangkan. Lihat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, ke bagian 2, row bagian kedua. Nah, ini saya bagi kertasnya menjadi 2 bagian lagi supaya bisa menambahkan atau memuatkan penjelasan yang tadi yang disampaikan. Nah, tadi kan sudah disampaikan juga ketika Bapak Ibu mau membuat infografis itu juga harus bisa merancang layoutnya mulai seperti apa. Mengira-ngira sekiranya materi ajar kita yang 20 slide, 50 slide itu kalau dirangkum, nah rangkuman yang akan kita masukkan atau kita ubah ke infografis statis itu bisa muat di kanvasnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu jenis-jenis infografis. Nah, ini untuk membuat judulnya sama semua, memanfaatkan shape yang ada, yang di sini. Ya udah. Ini, kemudian, sama halnya dengan yang tadi, ini juga dibuat menggunakan shape. Saya ungroup dulu. Nah, terpisah antara gambar grafiknya atau icon grafik dengan dasarnya shape yang ini, pilihan yang tadi. Jangan lupa di grup kembali atau di grupnya. Nah, seperti ini. Kenapa saya memilih gambar grafik? Atau bisa yang lain sih sebenarnya, apakah itu ikon gambar pemandangan atau gambar tabel, itu bebas.
Cuma yang menjadi pilihan waktu itu kenapa grafik ya, sebenarnya visualisasi data itu kan lebih dipresentasikan ke dalam bentuk grafik ya. Nah, lebihnya ke sana. Jadi untuk yang statis saya mendeskripsikan menggunakan icon grafik. Sebenarnya bebas bisa menggunakan bentuk-bentuk gambar yang lain. Di mana ya harus mencerminkan si statis ini tadi, jenis infografis yang statis. Kita lanjut ke yang di bawah. Nah, ini sama membuatnya tadi. Hanya dari itu, kita juga sudah menyiapkan icon-iconnya. Jadi gampang tinggal menginsert atau mensubmit masing-masing icon itu dan menggabungkannya dengan shape. Nah, sudah setengah jadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya setiap elemen-elemen ketika ingin membangun atau membuat infografis itu, sebenarnya sih gampang untuk mengerjakannya. Nah, kemudian garis-garis seperti ini, saya copy paste aja. Buatnya sama, menggunakan text box yang ada di drawing sini. Cuma kan biasanya text box itu horizontal seperti ini. Nah, nanti bisa kita ubah ke vertikal. Jadi bisa berdiri tegak seperti ini. Nah, kemudian ini munculnya kenapa seperti ini? Ternyata belum digrupkan. Nah, untuk membuat yang ini Bapak Ibu, ini saya juga menggunakan shape. Ya, shape-nya itu yang mana ya? Yang ini, yang ini nanti tinggal diputer atau diubah sudutnya kemana. Ini belum di grup tadi, makanya ketika di copy yang muncul hanya background-nya saja. Oke. Nah, kemudian ternyata ada yang seperti ini. Kita zoom sedikit, nah di belakangnya ada yang seperti ini dan segala macamnya. Nah, itu bisa kita tambahkan. Copy paste aja shape yang di awal tadi, yang bentuknya segitiga tadi. Kita putar, kita rampingkan sedikit. Juga dengan yang ini. Kita kecilkan, kita rampingkan. Sudah jadi Bapak Ibu membuat infografis statisnya yang sederhana seperti ini ya. Jadi kalau memang membuatnya dari nol itu butuh waktu ya, karena kita memikirkan layoutnya, tatanan layoutnya, susunan kontennya itu seperti apa. Dan menggunakan PPT, mengandalkan shape yang ada, kemudian gambar-gambar icon lucu-lucu yang ada di internet. Seperti itu. Mungkin sejauhnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?
Cara convertnya gimana, Bu? Convert yang mananya ya, Pak? Misalkan diubah jadi gambar Oh iya, atau PDF. oh iya. Eh, kalau ini di kampus kita, pembelajaran online itu kan memanfaatkan e-learning ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah yang dibuat di PPT tadi ke dalam bentuk PNG atau gambar atau JPEG. Sebentar saya buka e-learning dulu. Gambarnya sudah saya upload di course mata kuliah saya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, gambar tadi bisa kita upload di e-learning kita. Contohnya, saya insert di mata kuliah model dan strategi bisnis. Walaupun tidak ada hubungannya, ya nggak apa-apa minjem e-learning bentar. Buat menunjukkan kalau gambar infografis statis yang kita buat itu bisa kita tampilkan di e-learning kita. Seperti ini. Nah, karena bentuk tampilan e-learning kita seperti ini, biar nggak terlalu panjang scrollnya ke bawah, Bapak Ibu bisa dari awal mengatur kanvas atau layoutnya landscape. Jadi cukup kotak panjang seperti ini. Nah, ini karena biasanya infografis itu secara umum itu ditampilkan dalam bentuk kanvasnya potret. Seperti itu. Nah, kalau cara uploadnya gampang ya Bapak Ibu ya. Kita turn editing on, balik ke topik berapa misalnya. Nah, edit topik. Ada icon picture untuk bisa kita insert seperti itu. Nanti browse aja lokasi filenya Bapak Ibu simpan di mana. Seperti itu. Nah, kalau misalnya infografis dinamis yang outputnya menghasilkan video, nah itu kan biasanya besaran videonya lumayan besar ya. Nah itu kan kita nggak bisa menginsertnya ke dalam e-learning. Nah jadi solusinya Bapak Ibu bisa upload video tersebut di YouTube dan share linknya ke mahasiswa melalui e-learning. Gitu. Ya, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu, gampang ya membuat infografis statis terutama Bapak Ibu. Kalau bahan-bahan atau elemennya sudah kita miliki semua. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu males ya desain dari nol atau desain dari awal, ada beberapa tool yang bisa kita manfaatkan untuk memudahkan kita dalam membuat infografis. Ada Canva, ada Visme, ada Infogram, ada Piktochart, ada macam-macam Bapak Ibu bisa kepoin di internet. Nah, cuma dari beberapa yang saya sebutkan, saya sudah sering menggunakan Canva dan Visme. Ya, cuma dibanding dua ini, saya bisa merekomendasikan yang Canva. Kenapa? Karena untuk Canva sendiri, fitur-fitur free-nya, template free-nya itu sangat banyak jenisnya ya. Beda dengan Visme itu sangat terbatas untuk yang free. Nah, Bapak Ibu bisa login ke Canva menggunakan emailnya. Dan saya yakin Canva itu sudah nggak asing di telinga Bapak Ibu ya.
Misalnya mau bikin leaflet, brosur, nah di Canva juga menyediakan template-template seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa ke template dan infografik. Marketing, kemudian infografik. Nah, di sini sudah disediakan template yang ready to use atau yang sudah siap digunakan. Tinggal tergantung Bapak Ibu mau mengcustomnya seperti apa. Menyesuaikan dengan materi ajar yang Bapak Ibu punya. Nah, tampilannya potret seperti ini ya Ibu, Bapak Ibu. Pada umumnya infografis itu ditampilkan seperti ini. Kanvasnya dalam bentuk potret. Nah, ini Bapak Ibu bisa mendesain ganti warnanya, mengcustom ya, mengcustom layoutnya, mengganti warna, mengganti tulisan, jenis tulisan, ukuran, dan yang lain. Cuma memang plus minusnya kalau kita pakai ini, ya kita boros kuota, gitu aja. Siap-siap kuota internet per bulannya bakal terkuras. Kalau misalnya mau menerapkan infografis di setiap pertemuan mata kuliahnya. Mungkin saran saya, ya di antara 14 pertemuan misalnya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan minimal 3 atau 4 kali salah satu pertemuannya untuk menggunakan infografis. Ini bisa Bapak Ibu custom, mau ukurannya kah atau menambah gambarnya, elemen ada di sini semua. Kalau kita desain dari nol itu ya menggunakan PPT tadi seperti yang saya demokan, yang seperti saya praktikan tadi, kita ya boros kuotanya nggak sebanyak ini ya, nggak sebanyak ketika kita menggunakan Canva, Visme, atau fitur lainnya. Jadi memang kita menggunakan kuota ketika kita mencari beberapa ikon atau gambar di internet, tapi cukup sebatas itu saja. Lain dari itu, tinggal bagaimana cara kita mencampurkan atau menggabungkan berbagai warna, gradiennya, kemudian tulisannya, dan memanfaatkan shape-shape yang ada di PowerPoint, seperti itu. Oh ya, untuk mengubah gambar tadi saya rasa nggak susah. Bapak Ibu bisa save as. Nah, ambil save as type-nya ini bisa JPEG, bisa PNG atau PDF. Kalau misalnya Office dari Bapak Ibu versi yang lama, versi jadul, nah itu bisa di-convert menggunakan tool yang ada di online atau internet. Jadi kayak ngupload file dulu, di-convert secara online, nanti kita bisa download filenya seperti itu. Untuk Office yang baru-baru sudah menyediakan save as type-nya seperti ini. Gitu. Apa ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri saja. Mbak Indah?
Saya manut Mbak Ila, ini penguasanya Pak Tri kok. Oh, iya. Gimana Pak Tri? Mungkin Ya mungkin jika sudah nggak ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, mungkin sudah dicukupkan aja, nggak apa-apa. Terus nanti di sesi jam 1 ada sesi terakhir. Nanti jangan lupa Bapak Ibu, materinya ada Pak Samsul sudah hadir di sini. Yeay, Pak Samsul, Pak Samsul. oke, baik. Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, karena memang saya rasa mendesain-desain seperti ini sudah sangat familiar di kalangan kita ya. Karena untuk prodi kita sendiri pasti ya minimal dari kita ada yang mengisi konten untuk masing-masing IG-nya. Jadi sudah sangat familiar membuat desain-desain seperti ini. Tinggal bagaimana sih sebenarnya infografis itu yang membedakan infografis dengan desain-desain lainnya yang biasa kita kerjakan selama ini. Gitu aja. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan seperti gambar, vektor, ikon, ilustrasi, narasi, bagaimana kita bisa merangkum file materi ajar yang kita punya menjadi lebih sederhana untuk bisa kita ubah atau kita visualisasikan ke infografis, apakah itu statis maupun dinamis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk workshop hari ini. Mohon maaf dengan segala kendala yang saya miliki. Nanti untuk materi dan ikon vektornya yang saya punya itu bisa saya share nanti. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri workshop hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ila. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ila.